kerudung baru dia ya tudung-tudung. Iya, ada disuruh menudungi kepala. Di dalam di keluar dia. Mika enggak. Kayak gini ada. Yang ngejendol gitu atasnya enggak, kalau di kita enggak. Kita disuruh apa? Tutupilah kepalamu sampai dadamu gitu kata Allah. Mana coba disuruh. Ya Allah, masih ditanyain Mik lo datang ngajak dialog ke sini. Oke. Nih. Lu pada lihat gue tunggu ya. Disuruh tutup kepala. Dong. Ya leher kepala bukan? Yang jelas ketika ya aku bisa makainya dengan rapi gitu loh. Iya, coba lu lihat foto-foto Bunda Maria, Mi. Tunjukin dulu, mana coba disuruh menudungi kepala. Al-Azhar ayat 59, An-Nur ayat 31. Elah, ini kayak gini doang. Tunjukin di layar. Suara lu kecil, Mi. Mikana. Tunjukin di layar. Mikana kok makin gemuk. Mana? Kan disuruh menutupi seluruh badan toh, seluruh tubuh. Kalau itu Al-Azhar 59 supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Iya, nah sekarang kan kalau lu menudungi kepala, kenapa lehernya ketutupan juga? Lah pastinya ketutup dong karena disuruh menutup kepala kan terurai ke bawah ini. Enggak kepala doang, enggak sampai leher. Elah. Lihat foto Bunda Maria. Lihat foto Bunda Maria, lihat foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Oke, makasih Bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang Kristen silakan buat permintaan ya. Kok jadi kayak kuburan jadinya, jadi serem. Kok jadi serem jadinya. Tenang, gak udah. Amir. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau sampaikan? Ya, saya cuma marah-marah itu dengar-dengar kok begitu ya. Iya. Lanjut. Oke, dibawa dulu Bang ya. Siap. Ya Islam, tunggu dulu buat permintaan, kesian Tante Mika nggak cocok marah-marah, Tante Mika nggak cocok kok marah-marah.
Yang cocok marah-marah tuh Enggak. aku. Cocok. Karena kau uni lembut-lembutin, jijik kali aku dilembutin orang munafik kayak gitu ya. Jijik. Oh, Delina. Kurang ajar aku Oke, bilang. oh Delina. Hantu blau kau. Bukan. Oh, Oten tadi Delina. itu munafik. Oh, Oten tadi yang munafik. Tapi aku pikir dia baik, Mika. Aku pikir dia dapat ilmu dari Pak Dance gitu loh. Kalau ciri-ciri orang baik ketika orang katanya Pak Dance lebih tua, dia mendengarkan Pak Dance ngomong. Iya, dia- Ada nggak didengarnya? Nggak ada, adab aja Oke, nggak ada. kita sapa dulu ini. Oh, Delina. Bagus. Ini banyak Ya nih. Islam, tunggu dulu buat permintaan kesian. Banyak nih yang mau naik di bawah nih. Mantap Tante Mika, gas terus. Jangan takut anjir. Ini nasihatin dulu terhitung tempat tuh gitu. Sering banget mereka nyebrang nasihatin. Nasihatin dulu yang seiman sama lu. Ya. Oh, dipikir dia Introvert. baikin. Terbang. Enggak apa-apa, bagus-bagus biar ditampar itu langsung sama Tante Mika. Bagus yang begitu memang. Iya, gue tadi lagi ini dulu, lagi apa? Lagi Clash Royale, terus denger ini bahas yang ini. Oh, ke Tante Mika. Gue dengerin Tante Mika, bagus. Ngejawabnya bagus, keren, Sarina. good. Sari. Halo Sari. Dikira kalau di kita bakal oh iya kita salah, oh iya enggak bre, kita di sini punya alasan untuk begitu. Tapi Kita di tadi sini kayak punya gitu, alasan Uni pikir untuk baik. mengcounter, ya. Tadi Uni pikir dia orang baik, makanya Uni Jangan dipikirin unik, makanya dipastiin. Ya, Sari. saya lanjut. Halo Sari. Sari. Sari roti. Sari buna. Ya, ini aku tadi ada sesuatu yang pengen ini, cuma belum kesampaian, belum kesempatan. Jadi kalau kalian dengar program-program Mesias Ikhwan itu adalah program-program yang sangat gua suka gitu. Dari zaman JCC juga gua sukanya tuh kalau ada programnya itu bukan soal bangun masjid, bagus ya, bangun masjid itu bagus. Lebih ke memberdayakan, mengupgrade kualitas mujahid kita, itu bagus banget gitu. Karena lu nggak usah jauh-jauh nyebrang sampai infrastruktur atau sekolah apa bikin bangun gedung-gedung bangunan kayak gitu, nggak, jangan. Lihat sekitar lu, lihat prajurit-prajurit barisan-barisan kiri kanan lu gitu. Apa mereka sudah semumpuni kalian? Apa mereka sudah bawa senjata sesuai dengan senjata kalian gitu? Kalau belum, persenjatai mereka dengan apa? Dengan ilmu gitu kan. Sekolahin bahasa, bagusin perangkatnya gitu kan, perkuat wifi-nya, mantap gitu. Keren. Oke, lanjut. Ada Tritung yang mau bertanya, silakan. Banyak yang mau naik ini, cuma ini banyak yang Islam juga. Seperti biasa. Jadi kok fokus dulu ya satu-satu ya buat teman-teman Kristen, ketik satu ya. Satu, kalau mau naik ketik satu, minta permintaan. Kalau nggak minta permintaan buat teman Islam, mohon ya kalau lagi tap-tap layar tidak sengaja terminta undangan tamu, kalau bisa dibatalkan. Jadi buat teman-teman Kristen, kita diskusi santai. Tapi kalau mau minta dibantai, ya bagian saya itu dulu. Sekarang pun saya tidak akan saya tinggalkan. Bagaimanapun saya tetap dengan jati diri saya, tidak bisa kalian atur-atur, oten-oten. Itu kan program Mesias Soari, ya itulah yang gua puji, yang gua apresiasi. Tapi Kayak zaman dulu tuh banyak, cuma aku nggak sebut ya orang-orangnya gitu yang dibagusin wifi-nya, dibagusin HP-nya. Gua salah satu Ikhwan, gua dari HP 1 jadi HP 3 sekarang. Karena ya memang harus gitu untuk bubukin Tritung, harus siap. Teknis, perangkat, kualitas, ilmu gitu. Oke. Bang Anda Wildan, siap, Pak? selamat malam. Wildan, ini Muslim kayaknya. Ya muslim Bang Koles. Nah, Oke, ya. di bawah dulu Bang ya. Ayo, Ada makasih ya. mau Assalamualaikum. disampaikan? Oh ya.
Ya, waalaikumsalam akhi. Iman Muslim Yesus sebagai utusan. Stop penghujatan iman Kristen ya. Jangan dihujat lah iman Kristen. Tritung yang kita hujat itu. Ya karena kata Edis pun udah sepakat Tritunggal itu dibuang ke sampah Bang Kores. Iya, Edis bilang gitu loh. Ya Mpok Bule. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya? warahmatullahi. Ada yang bisa sampaikan Kak Mpok? Enggak. Kepencet, salah pencet. Oke, Ya, nggak apa-apa. kami turunkan. Nah, sambil nunggu Tritung naik untuk bertanya ya, kita jawabin lah. Ini sekalian juga Ikhwan. Aku mengundang kalian untuk bantu program gua, woi. Jadi kuota buku yang kemarin program wakaf buku buat santri itu alhamdulillah kuotanya udah terpenuhi. Kita deal-dealan sama pesantren Darut Tauhidnya, dikasih nih jadwal alhamdulillah. Akan ketemu Agim dalam penyerahan bukunya itu di tanggal 18 Desember insya Allah Kamis 2 hari lagi gitu. Nah untuk operasional aku hitung-hitung bawa 2 tim mobil sewa 300 buku itu butuh 6,5. Alhamdulillah sudah terkumpul 3 juta jadi 3,5 lagi. Ikhwan tafadhol silahkan bantu disupport program ini gitu. Program wakaf buku juga itu jatuhnya ke regenerasi karena gua tua bre, asam lambung gua makin kencang ini. Harus ada kores-kores muda yang melanjutkan, yang mengatakan Tuhan mereka istrinya ada teteknya kemana-mana gitu kan, itu harus ada gitu. Raja Odeng. Halo. Harus ada Raja. itu. Oh Raja. Raja. Ini juga satu ini buat permintaan. Ini kepencet kayaknya lagi tidur. Gitu dia. Apa sleepwalking. Jadi gitu ikhwannya silahkan disupport. Gimana cara supportnya Kores? Kalian yang punya nomor silahkan chat. Yang nggak punya silahkan DM. Nanti aku kasih rekening operasionalnya gitu. 3,5 lagi, 2 hari lagi. Thank you ikhwan. Oke, silakan yang mau bertanya. Anak Muslim kalau mau bertanya di bawah aja diketik nanti kami jawabin dari atas. Ya, tapi kalau mau menyampaikan yang penting, ketik aja penting kita naikkan. Mana tahu iya. penting mau apa tadi rencana seperti melancarkan rencana Bang Kores tadi apa namanya tadi? Infak buku ya. Wakaf buku. Wakaf buku mana tahu kan kalau mau iya naik silakan. Ya. Jadi gini teman-teman. Pihak ininya juga kaget loh. Berapa bang yang mau dikasih 300 buku? Waduh banyak banget. Wah santrinya sedikit ya? Enggak sih banyak juga. Oh ya udah pas gitu. jadi gini teman-teman di bawah. Berdakwah itu bukan harus ngomong di mimbar aja. Berdakwah itu bisa membelikan buku dan mensedekahkan. Itu ibarat kita yang menyampaikan syiar agama kepada orang lain. Kita beli buku, kita sedekahkan, itu menjadi amal jairiyah. Ketika mereka membaca sampai turunan ke-7, bayangkan buku itu bermanfaat menjadi amal bagi saudara-saudara kita. Atau mungkin nanti buku itu sampai dibaca oleh orang Kristen dari yang sekalian sedekahkan dan dia mu'alaf tanpa kalian sadari, kalian memu'alafkan orang. Begitu. Mikana. Oh ini Mikana KW ini. Powernya dikit. Apa juga ini? Malam. Keren kali kacamatamu, Kores. Oh asli si Mikana ini. Loh, ini kenapa akun lu yang kecil Mikana? Iya. Nggak bisa open cam dong. Emang kenapa kamu mau lihat wajahku? Bisa open cam. Lo nggak biasanya kan lu open cam gitu loh. Gue pengen tahu rambutnya udah lurus belum atau masih berminyak gitu. Open cam Mik. Tadi gue dapat kabar juga di bawah Mikana nyariin gue. Apa dibilang? Gue bilang nggak nyaut. Orangnya kesini sekarang. Kenapa nyariin? Hah? Kenapa nyariin? Kenapa nyariin? Iya katanya nyariin. Tadi ada yang di bawah ngomong lu nyariin gua katanya. Jadi lu percaya? Oh bohong berarti ya?
Ya gue orangnya polos nih, gue orangnya polos. Orang ada yang itu ya, ada ngomong gitu percaya gue. Maksudnya itu Bang Kores, dia cari Bang Kores ini mau bersyahadat, mau mu'alaf. Iya, lu hijaban udah, syahadat belum, kayak mana ini konsepnya? Syahadat dulu baru hijaban. Emang ada dalam kitabmu disuruh menundungi kepala? Lo ya itulah hijab namanya. Wih, kemarin tahun kemarin bubuk sama gua. Kerudung kitab lu tudung bukan kerudung, baru dia oh ya tudung. Iya, ada disuruh menundungi kepala. Di dalam wah, keluar dia. Mika enggak. Kayak gini ada. Yang ngejendol gitu atasnya enggak, kalau di kita enggak. Kita disuruh apa? Tutupilah kepalamu sampai dadamu gitu kata Allah. Mana coba disuruh. Ya Allah, masih ditanyain Mik lo datang ngajak dialog ke sini. Oke. Nih. Lu pada dulu ya, gue tunggu ya. Disuruh tutup kepala. Sampai seluruh badan disuruhnya. Disuruh menutupi seluruh badan itu yang pakai burka, ya kayak ninja. Nah ya kalau lu kepala kenapa leher lu nggak kelihatan? Loh, apa? Kan disuruh menundungi kepala toh? Iya, leher kepala bukan? Kan disuruh menundungi kepala. Iya, leher kepala bukan? Ya aku suruh tunduk ke kepalaku dong. Ya leher kepala bukan? Yang jelas ketika ya aku bisa makainya dengan rapi gitu loh. Iya, coba lu lihat foto-foto Bunda Maria, Mi. Tunjukin dulu, mana coba disuruh menundungi kepala. Al-Azhar R59, Anur R31. Elah, ini kayak gini doang. Tunjukin di layar. Suara lu kecil, Mi. Mikana, Tunjukin di layar. Mikana, kok makin gemuk aja lo Mikana? Oh, bahagia ya. Ya bahagia dong. Dia bahagia lihat Ritung berantem. dulu Bang Kores ya. Dulu ya. Jadi pertama kan buka kamera lah, disuruh buka kamera. Habis itu kami buka komal cek kodam berdua sama Mikana. Tritung panik di bawah. kami buka komal cek kodam, Tritung panik di bawah. Ini satu aja dulu ya. Ini utang nih supaya lanjut ngobrolnya. Anur 31, hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya. Tuh. Ke dada toh. Sampai ke dada ini maksudnya kalau dalam Arabiknya. Iya, disuruh menutupi ya dada, disuruh menutupi dada. Sampai ke dada. Aduh, ini bebal banget ini bocah. Disuruh menundungi kepala mana? Kan disuruh menutupi seluruh badan toh, seluruh tubuh. Kalau itu Al-Azhar 59 supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Iya, nah sekarang kan kalau lu menudungi kepala, kenapa lehernya ketutupan juga? Lah pastinya ketutup dong karena disuruh menutup kepala kan terurai ke Jangan bawah dipastiin. ini. Enggak kepala doang, enggak sampai leher. Elah. Lihat foto Bunda Maria. Lihat foto Bunda Maria, lihat foto Bunda Maria. Kalian mana disuruh menundungi kepala? Ini loh, mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka loh. Al-Azhar 59. Capek gue bolak-balik kamera. Nah, nih. Kalau disuruh menudungi seluruh kalau disuruh mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Tuh. Harusnya kayak gini dong, muslimahnya yang benar kayak gini nih. Ya iya kan, muslimah juga banyak yang gak istiqomah. Nah, iya makanya harusnya kayak gini, bukan seperti yang saya lakukan. Enggak, Bre, memang apa? Mana coba lihat, kasih lihat cara lu pakai tudung kepala, coba lihat. Kasih lihat. Mana balik kamera, balik. Ah, tuh. Enggak gitu, itu kayak musuhnya Son Goku anjir kalau lu pakai. Enggak gitu kita. Siapa? Kan musuhnya Son Goku. Tahu enggak lu? Majin Buu. Majin Buu tahu enggak lu? Gimana sih lu? Iya, cuma enggak mau jocong gitu. Kayak gini. Ya itu kenapa jocong itunya? Ini rambut gua, goreng. Ya enggak. Aduh, gimana ya kasih tahunya? Kan gimana kasih tahu ya? Nggak masalah mah kalau ada kayak gini benjolannya di sini. Iya. Gua nih. Iya, maksudnya kan cewek disuruh menundungi kepala. Iya, boleh lah. Sip lah, bagus. Yang penting ada kemajuan. Terus lu ini naik ini mau apa?
Mau nyapa lu aja, mau nyapa Uni Oh, Rifa iya. gitu. Selamat ya Ah, Uni ini- Rifa udah jadi sarjana. Lu udah sarjana duluan ya, Mek ya? Udah dong, gua duluan. Mantap, keren nih. Mikana ini ya Ikhwan ya, ini gua kasih tahu, dia ini lulusan teknik mesin. Jadi dia jago banget bikin apa mesin motor, mesin jahit, jagoan dia. Bukan teknik mesin. Kayak apa dong? Berarti orang bengkel lah ini. Bang Kores, Iya. Pemikan Ini dalam pas- bengkel. pas Mikana ada di sini, nih kita bertanya, gimana tanggapan Mikana tentang Edis TV mengatakan buang Tritunggal ke tong sampah itu? Mau dibenerin itu? Mantap. Udah tahu dia. Gua dukung, mantap. Ini gua kasih tahu ya, gua ini menyaksikan Mikana dari netizen polos sampai sekarang dia menjadi punggawanya Jesus Only ya. Itu gua menyaksikan banget karirnya dia. Ini anak dulu dia tuh dulu nggak gini loh, nggak brutal ke Tritung itu. Kamu itu ya Kores, aku bukan Gio. Enak aja lu nuduh orang sembarangan, bela-beli orang sembarangan. Gimana sih? Yesus Bapak bukan? Aku bukan Gio. Tunggu. Yesus Bapak bukan? Ya ampun kamu ini. Berarti si Kores ini belum tahu perkembangan iman saya kayak gimana ya? Iya itu dia. Enggak, aku coba kalau misalnya lu udah update, jawab dulu ini. Yesus Bapak bukan? Nama Tuhan saya siapa Kores? Yesua Bapak bukan? Yesua Hamasiah. Bapak bukan dia? Yohanes 1 ayat 10. Yohanes 10 ayat 30. Ya langsung aja lah, gua masa Yohanes 10 ayat googling. 30. Aku dan Bapak adalah satu. Terus apa? Itu Efesus jawabannya 1 ayat Mas. 17. Efesus 1:17. Ini kayaknya gua tahu deh ini. Yesua Hamasiah Bapa yang mulia. Itulah maksud gua, artinya lu JO. Kalau bukan JO lu bilang apa? Oh, mana ada Apa di dong? situ JO kamu itu. Ih, Kalau gitu apa? ya aku percaya Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Echad, dan Yahweh itu Yesua Hamasiah. Itulah dia. Nggak ada sih JO. Kamu ini gimana sih? Nggak ada. Yesua only. JO. Yesua only. Enggak, Yesua Hamasiah Yahweh yang Echad. Iya berarti nggak ada 3 pribadi kan? Iya, nggak ada dalam kitab suci itu Gio lah, Wenes lah, Tritunggal. Ya udahlah, Yesua only. Udah gitu aja. Yesua Hamasiah adalah Yahweh yang Echad. Itu iman saya. Jadi lu disebutnya apa ini? Apa Ya, disebutnya? identitas saya adalah anak-anak Elohim, Galatia 3:26. Gimana sih? Nggak maksudnya. Sesuai kitab suci dong. Nggak maksudnya denomnya mau disebut apa? Ortodok kah? Protestan kah? Yahudi Mesianik kah? Apa dong disebutnya lu ini? Kalau di 1 Petrus 4 ayat 16 ya, di situ kan bahasa Yunani Kristianos. Kisah para Rasul 11 ayat 26 di situ disebut Kristianos. Kalau dalam bahasa Indonesia kan Kristen. Nah, kalau kita baca dalam bahasa Ibraninya di Brit Kadasa, di situ adalah Mesihim. Nah, Oh, jadi lu Mesihim. dalam bahasa Indonesianya mesianik. Oh berarti lu Mesianik tapi nggak bawa Yahudinya ya. Nah ini kalau gini kan jadinya Enggak. jelas. Oke, Iya, mulai Mesianik. sekarang Mikana denomnya Mesianik kawan-kawan ya. Bukan denom, itu Apa dong? artinya pengikut Hamasiah. Ya Pengikut udah. Yesua Hamasiah disebut mesianik. Karena Untuk di situ membedakan lu ada dengan Kristen yang lain gitu loh. Karena Kristen yang lain pasti nggak mau disamain sama lu kan. Jadi Mikana ini apa? Oh dia Kristen Mesianik gitu. Iya, mesianik Sip. betul. Oh, Oke. kalau dibilang kayak gini boleh nggak Mikana? Apa? Mikana ini sekarang agamanya mesianik. Keyakinan saya bukan. Saya disebut mesianik karena apa? Saya pengikut Tuhan Yesus Hamasiah. Iya, Pengikut atau penyembah? Tadi Sama, ya mengikut sama ya, penyembah. oke. Nah terus lu kapan nyusul Edis? Edis kan itu nyiapin rumah apologet, kamarnya banyak. Kalau mah dari dulu gua mau udah dari dulu. Yang nawarin lu itu sama nggak sama yang ini apa ngangon Edis ini? Iya kayaknya sama ya. Oh gitu. Iya. Terus lu nggak jadinya gimana? Nggak jadi. Ya saya tanya Tuhan,
waktu itu ya aku mau ke sana Tuhan gitu. Ternyata aku nggak dibolehin ke sana karena memang doktrin mereka nggak sesuai kitab suci, istilahnya iman mereka nggak sesuai kitab suci, udah itu aja. Terus sama satu lagi, waktu itu kan Kak Sophie bilang gini, udah Mika, kamu balik aja ke Tritunggal, pasti kamu semua disponsori kehidupanmu, dibilang gitu. Enggak Kak, yang membiayai hidup saya, memelihara hidup saya adalah Tuhan Yesus Hamasiah. Nah waktu itu masih menyebut Yesus Kristus toh. Ya Tuhan Yesus Hamasiah yang memelihara hidupku, bukan manusia gitu. Ya itulah. Oh gitu. Dan jadi saya lu jawab gitu ke Iya. Sofiatul ya? Iya, saya bersyukur saya nggak jadi ke sana. Kenapa bersyukurnya? Karena pasti saya akan Tritunggal dan juga pasti tidak, pokoknya bersyukur banget lah. Yang satu aku nggak yang nyesal itu kenapa sempat mau ke sana, karena mohon maaf ya ini ya yang aku alami. Sejak aku vaksin aku sering pilek. Apa Karena hubungannya vaksin jadi sering? Apa hubungannya? Iya nggak tahu, dulu aku mohon maaf ya, kalau aku sendiri mohon maaf ya, aku teman-teman aku nggak mau divaksin karena aku kan sehat gitu, tapi semenjak aku vaksin aku sering pilek. Oh. Itu yang aku sesali gitu, ngapain sih dulu harus ke sana kan gitu. Tapi aku bersyukur banget karena kalau aku ke sana pasti aku mengikuti doktrin sponsor itu gitu loh. Oh, karena nggak enak ya, udah disponsori masa nggak ikut doktrinnya? Iya. Aku ya pasti kan aku lebih takut sama Bapak dong, Bapak di sorga, kan aku kalau aku istilahnya mau Tritunggal pasti kalau aku ini ke media sosial ini ya Korea, aku hadir di media sosial ini untuk cari popularitas, cari duit gitu atau cari ketenaran, pasti aku tetap di Tritunggal dan masih menyebut nama sesembahanmu, pasti banyak yang dukung. Oh gitu ya? Iya. Oh, I Tapi see. Nah ini Mik, apa namanya? Kapan lu masih ingat nggak peralihan lu dari Tritunggal ke apa Mesianik ini gimana? Masih ingat nggak? Iyalah, semua masih ingat perjalanan rohani saya, perjalanan iman saya kepada Tuhan yang kan Nah, coba ingat semua. ceritain momentumnya gimana tuh? Oh iya, jadi gini kan aku tuh sekolah STT itu kan mau mencari ilmu pengetahuan tentang kitab suci agar ketika saya memberitakan Injil saya bisa memberitakan dengan baik lah kalau ada yang bertanya, karena dulu kan aku kuraskan pernah di titik terendah dalam hidupku, aku pengen bundir, terus aku bertanya sama iya serius, Udah di dunia TikTok atau sebelum? belum Sebelum Aku TikTok ya, oke. belum, jadi aku sering nangis. Tapi itu posisinya udah nikah atau belum? Udah nikah. Oh, oke, lanjut. Nah, jadi aku tuh bertanya lah sama Tuhan. Aku dulu kan bacanya terjemahan LAI. Ini udah aku baca dulu sebelum aku masuk STT pun udah aku baca berulang-ulang. Oh, bener itu beladus banget Ikhwan. Berarti sering dibuka-buka itu, sering dipakai. Iya, ini aku baca berulang-ulang. Tapi aku nggak ngerti isinya gitu kan. Terus aku mengalami titik terendah dalam hidupku, aku sering nangis. Aku tanya sama Tuhan, kenapa sih aku ini harus ada? Kenapa sih orang tua aku melahirkan aku? Kenapa ini aku harus ada gitu? Kenapa aku ada di dunia ini gitu? Apa tujuan saya hidup gitu? Saya bertanya dalam derai air mata dan saya berteriak, Tuhan jawab saya, apa sih tujuannya Engkau menciptakan saya? Kenapa saya harus ada? Apa tujuan hidupku? Kalau memang nggak ada gunanya saya dalam dunia ini, ambil aja nyawa aku sekarang Tuhan, karena saya tidak mau hidup. Tetapi kan Tuhan itu kan berbagai cara menjawab kita. Nah, saya lihatlah orang memberitakan Injil di media sosial, ya kan? Terus itu masih di Facebook, saya lihat mereka memberitakan Injil. Tahun berapa itu? Tahun 2017. Oh, oke. Nah, terus Roh Kudus yang saya percaya, Roh Kudus ya berbicara ke hatiku, kamu memberitakan Injil kayak gini, beritakan namaku gitu. Lah, terus gimana caranya aku memberitakan Tuhan? Aku kan nggak ngerti Alkitab. Kamu sekolah ambil STT gitu kan. Akhirnya saya googling lah di Chrome ya, nama STT gitu kan. Dari sekian banyak keluar, dapatlah STT ini yang di Jakarta. Ya udah, kamu sekolah di sini. Nah, sekolah aku di situ. Dari puluhan mahasiswa, hanya saya yang beda sendiri. Mereka tujuannya ada yang jadi guru, jadi pendeta, jadi gembala. Tapi kalau aku mencari ilmu pengetahuan tentang kitab suci, supaya ketika aku memberitakan Injil atau memberitakan namanya, saya bisa memberitakan dan menjawab pertanyaan, gitu kan. Oke, itu tahun berapa lu mulai STT itu? 2017. Oh, oke. Nah, jadi di STT itu kita diajarin Tritunggal.
Waktu itu kan diajarkan Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, Bapa adalah Allah. Ya kita kan ikut-ikut aja, enggih-enggih aja gitu. Nah, makanya artinya Tuhan mengingatkan saya lah akan tujuan hidup saya untuk memberitakan namanya toh. Dulu saya pikir saya akan beritakan Injil itu istilahnya dari desa ke desa gitu kan, dari kota ke kota gitu. Ternyata Lu lihat veteran lu ya. karena aku dulu pemalu banget Kores, pemalu dan nggak berani gitu, demam panggung gitu kan, berdoa aja bisa ikutan gitu kan. Iya, bre, ingat banget gua. Lu kalau misalnya naik coba dialog sama gua pasti lihatnya ke bawah, nggak lihat kamera. Gua bilang, kenapa nih anak ini? Jadi kayak dengan lanjutannya ya. Terus setelah masuk dunia TikTok, aku ternyata kayak diutus di media sosial gitu, nggak nyangka gitu. Apa yang tidak aku pikirkan itu yang Tuhan sediakan gitu. Jadi waktu saya masuk TikTok, padahal saya sudah belajar teologi 4 tahun kan Kores. Ketika orang-orang Islam bertanya, aku sempat terguncang loh Kores. Selamat datang di kebenaran. Jadi Terus gini, iya ya kok gini Tuhan gitu. Ya ini apa artinya? Saya semakin belajar. Makanya saya mengerti kitab suci itu sampai membeda ayat per ayat itu justru di memberitakan Injil bukan di STT. Karena yang kita belajar di STT itu lebih banyak mempelajari doktrin-doktrin ya, mempelajari sekuler gitu kan, bukan hal yang primer ada terus dalam kitab suci kan gitu. Nah, jadi selama dari tahun 2022 aku mulai live mulai Januari ya kan, awal-awal itu ketemu sama Nurifa gitu kan. ya itu 2021 Iya. berarti lu posisinya semester 5 ya. 2022 mulai live tapi jawab pertanyaan, mulai beritakan Injil. Baru banget lulus berarti. Belum wisuda, masih PKL di situ. Semester 6 dong. Iya, masih. Lu gimana sih kuliahnya kok ketinggalan? Loh, kok ketinggalan? 2017 lu 2022 itu harusnya wisuda sama teman-teman. kenapa lu masih PKL? Gimana sih? Lu PKL lu ya? Bentar. Di tahun 2021 aku PKL. Heeh. Nah, harusnya tahun 2022 itu wisuda. Jadi kawan-kawanku itu wisudanya tahun 2022. Sementara aku berhenti, aku minta cuti. Oh, jadi lu coba ya udah berarti lu udah lewat semester 8 dong, tapi lu wisudanya entar. Iya, tahun 2024 aku baru wisuda. Tapi lu bilang PKL tadi. Kenapa Mbak Enggak, masih PKL? bentar, sorry. Maksud aku gini, tahun 2021 saya PKL. Tahun 2022 aku cuti. Lu PKL semester 8? Semester 8. Iya, PKL kan 2017, 17, 18, 19, 20. Kan harusnya 4. Gimana sih konsepnya? Atau lu pas semester 6-nya cuti, semester 3 4-nya cuti? Pokoknya waktu PKL saya tahun 2021 PKL. Tahun 2021 PKL. Tahun Lu di tahun keempat lu kuliah lu baru PKL. Tahun 2017, 18, 19, 20. Sebentar. Tunggu dulu. Tahun 2021 bulan 1 sampai bulan 6 saya PKL. Iya. Itu artinya lu semester berapa lu PKL itu? Semester berapa? Semester 7 atau aku lupa. Pokoknya di situ PKL waktu itu. Oh iya lanjut. Aku benar-benar kuliah. Kalian bilang ngibul. Gua ngerti, lu kuliahnya ngerti, yang gua ini lu pernah nggak lulus semester atau gimana gitu loh? Enggak selalu lulus. Oke. Jadi benar-benar memang dijalani 4 tahun selama belajar itu ya. Yang artinya aku itu tahun 2022 aku cuti. Temanku tahun 2022 bulan-bulan November itu sudah wisuda. Sementara aku 2022 mulai Januari, disitulah aku mulai memberitakan Injil di media sosial, live di TikTok. Ya kan? Nah di situ masih Tritunggal. Nah, momentum lu anjir ini apa nggak cocok gua ke Mesianik itu gimana? Jadi tahun 2023 bulan-bulan 3 atau bulan 4 gitu kan. Disitulah mulai ini kan timbul perpecahan
pokoknya semua apologet yang adalah Tritunggal, yang adalah Yohanes katanya gitu kan. Nah, di situ mulai di situ lah gitu. Nah, Oh, di situ lu ikut berpikir ya pas momen itu ya. Di situ saya berpikir karena saya dengar ada, nggak usah saya sebut nama ya. Jadi beliau kan mengaku seorang pendeta, ya kan. Tapi beliau berkata begini, kalau Yesus itu Bapa, masa Bapa punya ini semua alat-alat vital lah disebut gitu kan. Loh, kok gini sih gitu kan. Mereka ngaku pendeta, mereka Kristen, ngaku apologet, dan bukan hanya dia sendiri, banyak apologet lain ketika berkata seperti ini, kalau Yesus itu Bapa masa punya gini gitu. Jadi artinya mereka itu insulting lah gitu. Kenapa harus sebut alat-alat vital? Nah, di situ aku sempat nangis loh, Kores. Awal-awal itu saya nangis. Kok mereka setega itu, kok mereka kenapa sampai nyebut gitu. Aku nangis gitu kan. Waktu lagi dialog intern. Enggak, aku nggak ikut di room mereka, tapi aku dengar diskusi mereka sama si Malikin lah, sama siapa gitu kan. Tapi mereka Yang insulting lah ngaku gitu. pendeta. Oh iya. Iya. Jadi pas saya juga naikin si LW, si Lina Wijaya, ya kan. Dia kan sering naik ke room saya. Nebeng, numpang nenar. Iya, Karena lu lagi sering gede-gedenya waktu itu. Iya, sering naik ke room saya. Terus tapi di belakang saya dia jelek-jelekin aku gitu. Dia bilang, oh Mikani itu bidat gini. Nah, waktu Tapi saya Nebeng live. iya, tapi dia naik ke room saya gitu. Nah, karena saya dengar dia jelekin saya di belakang, saya nggak naikin. Di situ dia makin parah gitu kan. Ketika saya baca firman Tuhan di Yesaya 9 ayat 5 bahwa Yesus Kristus Bapa yang kekal, Efesus 1 ayat 17 Yesus Bapa yang mulia, kok aku dikatakan bidat gitu kan. Kemudian si Lina Wijaya ini pergi ke kampus sampai memprovokasi dosen. Kan di situ aku statusnya masih cuti toh, belum tamat toh, belum lulus. Ya. Jadi si Lina Wijaya ini tahu nama asliku dari aku pernah ngasih dia berkat. Itu saya bagi rezeki sama dia. Ya kan, dari saya live TikTok dan live di YouTube itu kan saya dapat Oh, yang jadi ribut. Aku nggak ada ribut sama dia yang cari ribut. Jadi Bukan yang perkara itu jadi ribut cuma dikasih segini, yang gitu bukan sih? Gue tahu itu Bukan. dramanya. Oh, beda. Oke. enggak. Jadi di YouTube itu kan kita kan kalau live di YouTube, kalau kita ada monetisasi lah, ada penghargaan kan dari YouTube toh. Jadi dapat berkat lah gitu kan, lumayan lah dapat dari YouTube. Jadi aku bagi-bagi lah sama si Joseph, sama si Lina Wijaya gitu kan. Nah, aku orangnya polos gitu. Jadi aku bagi berkat sama mereka itu pakai nomor rekening nama aku gitu. Iya. Nah, dari situlah mereka tahu nama saya, nama asli saya. Sehingga dicari tahulah di prediktif Mikana ini kuliah di mana gitu, lulus apa enggak gitu. Jadi dicarilah di prediktif, ternyata aku kan keterangannya belum lulus karena waktu itu tahun 2023 kan belum wisuda, masih cuti. Makanya si Mak Lina ini tahu di mana saya sekolah kuliah. Nah, pergi dia ke kampus saya, pergi sampai 3 kali dia. 3 kali apa berapa, sampai bawa teman gitu. Dia provokasi dosen. Mikana harus dikeluarkan gitu kan. Karena aku nggak naikin dia di room saya. Iya. Aku kan nggak naikin dia di room saya sampai 3 kali. Terus aku disomasi, dikirim somasi pertama, somasi kedua, nggak tahu, nggak jelas apa. Gara-gara dia bilang gini, Mikana menghina Tritunggal. Padahal aku bilang aku kan nggak percaya Tritunggal. Gara Tritunggal dalam kitab suci. Waktu itu saya bilang gitu kan. Iya. Iya, saya disomasi 3 kali. Terus juga datang ke kampus, sampai saya disidang 3 kali loh, Kores. Di kampus. Iya. Gara-gara ada pengaduan dari Lina. Iya, saya disidang 3 kali. Anjir, buset. Parah ya itu ya sabotasenya. Makanya disitulah aku mulai berpikir kenapa orang-orang Tritunggal sifatnya begini. Padahal sebelumnya aku Tritunggal toh. Nah, dari situ. Nah, tunggu. Pas lu live, lu masih Tritunggal. Lu pertama kali live. Iya, dari Masih Tritunggal nggak? 2022 sampai 2023 bulan 3 saya masih Tritunggal. Ingat dia. Nah, itu 2000 sampai bulan 4 kalau nggak salah, bulan 4. 2023 bulan 4. Iya.
Iya. Itu lu enggak, yang gua tanyain ini, itu tanggalnya oke. Ketika lu mulai live TikTok perdana, lu masih Tritunggal enggak? Iya masih. Iya Tritunggal Oke. banget lah. Pas Lina nebeng live pansos di lu, masih Tritunggal nggak? Masih. Oh. Gara-gara lu disabotase, di apa namanya, difitnah lah ya, terus di apa, diancam-ancam ke kampus, di situ lu mulai apa, anjir ini nggak bener nih, gitu-gitu ya. Ya, terus juga orang-orang Tritunggal kan insulting lah Tuhan Yesus Kristus kan, bilang gini gitu kan. Insulting gimana lo? Tuhannya Yesus kok insulting? Iya, tapi kan kenapa mereka sampai sebut ala vital lah ketika dia datang sebagai manusia kan gitu. Di situ saya mulai bertanya, kenapa mereka kok seperti ini gitu. Terus juga ketika saya bacakan Efesus 1:17, Yesaya 9 ayat 5, kan di situ Yesus HaMashiach disebut Bapa yang kekal, Bapa yang mulia toh. Nah, saya cuma bacakan ayat kok saya dituduh bidat. Nah, di situ saya bertanya juga dalam doa ya kan. Saya sering nangis waktu itu ya, sekarang aja saya nggak mau nangis lagi gitu kan. Waktu itu saya nangis tersusul berdoa, Tuhan benar nggak sih kalau saya panggil Engkau Bapa, Engkau akan mencampakkan saya seperti kata orang itu? Justru Roh Kudus berbicara ke hati saya, memang akulah Bapamu yang baik gitu. Diingatkan saya firman Tuhan yang saya baca ya. Nah, dari situlah saya, Akulah Bapamu yang baik. Apa itu? Perkataan apa itu, di dalam dalil atau Yesus ngomong sama lu itu? ketika saya berdoa, ya saya merasakan Roh Kudus berbicara ke hati saya bahwa akulah Bapamu yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang mulia. Diingatkan saya dengan firman Tuhan yang gitu saya ya. baca. Oke. Iya. Nah, terus kan gini Kores. Yang pertama aku di sidang hanya 3 dosen. Kan ditanya, katanya kamu gini gitu kan. Saya jawablah begini ya kan. Terus yang kedua, si Lina Wijaya ini masih provokasi. Akhirnya saya di sidang yang kedua hanya 2 dosen. Di sidang lagi kedua? Iya. Ketiga yang paling banyak dosen ini yang terakhir. Ya, saya dipanggil lagi. Ini lebih banyak dosen di situ tuh, rektor, dosen ini. Sampai ada rektor. Iya, semua. Hanya saya sendiri. Terus saya disuruh untuk mengetik dalam artikel apa yang saya ajarkan di media sosial. Oh, itu posisinya lu udah live ya? Udah live TikTok berarti ya? Udah, kan ini udah tahun 2023 bulan 11 atau bulan berapa itu, lupa aku. Yang jelas waktu itu saya sudah mengajukan buat skripsi. Oh, oke. Sidang yang pertama hasilnya apa? Yang istilahnya bapak dosen itu ya mengerti lah, nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah, sama dong Iya. kayak lu mesianik bapak dosen. Atau gimana itu? Yang kedua, Oke, yang kedua apa hasilnya? Yang kedua cuman saya tanya, kan betul kan ini firman Tuhan ini saya tunjukin sama bapak dosen. Iya betul, nggak ada masalah gitu toh. Karena Nggak ada masalah. Iya, karena saya tunjukin firman Tuhan ini tertulis toh. Inilah yang saya ajarkan. Akhirnya yang terakhir karena di situ sampai rektor juga yang nyidang, saya disuruh buat artikel apa yang saya ajarkan di media sosial. Nah, saya tulislah ya bahwa Yesus HaMashiach adalah Bapa, Yesus HaMashiach adalah Gembala yang baik, Yesus HaMashiach semua siapa itu Yesus. Oh, berani lu? Iya. Saya buat semua. Yesus HaMashiach adalah Bapa, lu bilang gitu di artikel yang lu bikin? Iya. Oke, terus? Yesus Bapa yang tertikam di atas kayu salib, saya bilang. Saya tulis ayatnya. Saya tulis ayatnya semua, saya tulis semua. Ketika dosen-dosen semua sudah di situ, saya bacakan apa yang saya ajarkan di media sosial, saya tunjukkan ayat-ayatnya. Satu pun dosen nggak ada yang bantah. Jadi hasilnya apa? Hasilnya cuman mereka bilang gini, jadi kamu tidak percaya lagi Tritunggal? Saya hanya percaya bahwa Tuhan Yesus HaMashiach adalah Elohim yang Esa. Oh ya sudahlah, berarti dia sudah berbeda dengan kita, kata dosen-dosen saya. Oke. Kemudian kita udah bersalaman gitu kan. Tapi saya minta maaf. Saya minta maaf kepada Bapak Ibu kalau saya ada salah, saya bilang gitu. Tapi saya berdoa gini, Tuhan, Engkau yang menyuruh saya kuliah di sini. Saya percaya saya akan tamat di sini, saya bilang. Kan si Lina Wijaya provokasi dosen, saya harus dikeluarkan. Oke, nah terus jadinya gimana? Lu dikeluarkan atau enggak? Enggak lah, apa salah saya? Enggak ada. Emang salah saya apa?
Oh. Ya Yesus masih adalah Bapa yang kekal, ada ayatnya. Enggak, maksud gua kan dosennya ini Tritunggal atau apa ini dosen-dosen yang di STT sana itu? Nggak tahu, tapi anggaran dasarnya di situ Tritunggal katanya. Oke, berarti gini, Bang Kores. ya. Nggak ngaruh kalau tentang kepercayaan, nggak bisa ya apa universitas ikut campur tentang pemahaman dia, nggak bisa. Iya, karena apa yang saya imani ada tertulis kok. Terus apa salah saya kan gitu? Iya. Oke, berarti terus lu lanjut sidang ya? Iya, tapi tahun depannya saya wisuda tahun 2024 bulan 11. Tunggu dulu. Oh, posisinya lu udah sidang sebenarnya itu ya? Di situ waktu saya di sidang itu sedang mau ajukan skripsi proposal. Oke, sekarang skripsi lu apa judulnya? Apologetika, tentang apologetika. Oh iya, lu nggak nyerempet ini ya, nyerempet apa namanya? Iya. Pajak petualangan ya? Nyari aman Tentang dia. apologetika, ya. Iya. Kalau nanti saya lanjut S2 baru nanti tentang bahwa Yahweh itu Elohim yang Echad, baru tentang itu. Tidak ada Tritunggal, tidak ada ini, baru itu nanti tesis saya. Kalau saya S2 ya, saya masih mencari STT di mana saya S2. Nah, kemudian Kores, disitulah aku tidak percaya Tritunggal karena sifat-sifat orang Tritunggal ini. Tapi sekali lagi saya berterima kasih kepada orang-orang Tritunggal. Kenapa? Kalau kalian tidak membidat-bidatkan saya tidak akan pernah mengenal siapa itu Tuhan Yesus HaMashiach dengan baik dan benar. Terus yang selanjutnya, ya karena apa? Ya, dari penderitaan itu saya menemukan kebenaran. Karena waktu itu saya sering nangis ya, sering tertekan gitu kan, kok gitu banget sih kelakuan orang ini kan gitu. Nah, sampai sekarang saya sudah menyebut nama Tuhan yang benar, yaitu Bapa Yahweh Yesus HaMashiach Elohim yang Esa. Dia bukan Allah. Itu juga karena pertolongan Bapa ya, karena gini. Dia bukan Allah. Ini mantap ini, baru mandiri dia, independen. Harusnya begini kawan-kawan yang penghujat sebelah gitu loh. Harus berani seperti ini, keren-keren. Dulu saya kan berdebat sama si Nandar. Emang di mana dalam Quranmu kalau Allah itu nama? Itu kan pokoknya berdebat segala macam gitu kan. Waktu itu saya pikir saya bangga kali. Saya pikir saya sudah meninggikan Bapak itu ya kan. Ternyata sebaliknya melukai hati Bapak. Jadi dulu saya juga bernarasi seperti ini kan. Hei, jauh sebelum Islam muncul di abad ke-7, Arab Kristen sudah menyebut nama Allah gitu kan. Asik gitu kan. Kayaknya keren banget padahal tidak. Ingat dosa-dosa dulu ya. Terus apa? Si Tom and Jerry dan si Nathan dan si Chrisley buka komal. Jadi tulisan caption mereka hapus kata Allah di LAE. Awalnya saya sama suami sempat mencemooh mereka. Apa sih orang ini kok buat gitu, bukannya fokus saja beritakan Injil, apa sih gitu kan. Pokoknya sempat mencemooh dalam hati nih, sampai saya juga ngomong sama suami, apa sih mereka ini aneh aja gini gitu. Itu kan. lu sama suami ngobrolnya dalam hati? Aku sempat ngomong dalam hati, suami juga ngomong gitu sama aku. Iya, apa sih orang siapa ini kayak gitu kan. Gua kira lu berdua ngobrol dalam hati gitu, cuma nyaut-nyaut doang. Oke. Terus. Tetapi ya ketika dibacakan terjemahan yang benar oleh si Koko Tom, Keluaran 23:13, bunyinya begini. Dan dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas dan waspada. Nama ilah-ilah lain janganlah keluar dari mulutmu. Wah, langsung tersadar. Oh iya, kan Allah itu nama Tuhannya Islam, nama sesembahan penduduk negeri Mekah. Kenapa saya sebut-sebut itu? Kenapa saya bela itu? Wah, langsung tersadar, Kores. Mantap. Hanya dengan satu ayat. Itu apa tadi ayatnya? Keluaran 23:13, terjemahan yang benar itu di LT4. Dan dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada dan berawas-awas. Nama ilah-ilah lain atau nama sesembahan-sesembahan lain jangan pernah terdengar dari mulutmu. Jangan keluar itu dari mulutmu. Tadi apa? Nama apa tadi? Nama ilah-ilah lain. Ilah-ilah lain, bukan ala-ala ya, ilah-ilah lain ya. Jadi mantep banget nih, karena
Jadi keren. kalau kita baca terjemahan LAI sampai kapanpun nggak akan mengenal siapa itu Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach, tidak akan pernah bisa menyebut nama Tuhan dengan benar. Good. Mantap. Ini baru apa ya? Toleransi terjadi di situ gitu. Ketika lu pakai istilah-istilah Islam, tapi lu menggunakan dengan definisi yang benar gitu. Tadi dibilang apa? Ilah-ilah lain itu udah bener banget gitu. Karena kalau Allah nama, ilah baru generic name gitu. Dan Iya, dipakai kalau yang dengan benar. Dalam bahasa Pinter. Ibrani pun ada ilah-ilah, elah-elah atau ilah-ilah, ilah-ilah. Betul. Dan ternyata banyak sekali Kores di dalam kitab suci ini, di dalam kitab Tanak, yaitu di kitab Ulangan, Keluaran, bahwa Bapa berulang kali melarang tidak boleh menyebut nama ilah-ilah lain. Bahkan jika kita masih menyebut dan menyembah itu, kita pasti binasa, yaitu Ulangan 8 ayat 19. Makin sadar lagi aku, makin sadar. Jadi selama ini Mantap. aku sampai ini pengalaman saya sampai nangis Kores. Saya nangis minta ampun sama Bapak. Ampuni aku Bapak, ternyata aku tuh sangat menyakiti hatimu. Terasa banget ke hati saya bahwa saya melukai hati Bapak waktu saya memberitakan Injil gitu kan, masih menyebut nama sesembahan penduduk negeri Mekah itu. Wih, saya nangis. Sesembahan Muslim. Iya, ya, tapi yang jelas itu kan nama Tuhan dalam bahasa Arab dalam KBBI. Dan itu juga nama Tuhan kalian. Mantap sih, ini baru toleransi gitu. Dia mempelajari kemudian mengerti lalu menghargai gitu kan. Nggak nyebrang macam Portugis sama apa satu lagi Belanda gitu. Pinter Mikana. Makanya respect. Nah kalau kayak gini gue surut bre. Kalau kayak gini tuh gue surut untuk debat sama lu buat apa gitu kan. Karena posisi gue pribadi, gue ini di sini bukan dakwah nih. Gue di sini bukan diskusi atau dialog, enggak. Kores di sini tuh bubukin tritung bre. Bukan dakwah, bukan dialog, enggak. Malas gua dialog itu sebenarnya. Ini nongkrong atau enggak main ini Clash Royale, Mobile Legends, satu lagi apa? Laswar gitu. Tapi kalau misalnya udah kayak gini, ngapain gua dialog gitu? Iya, kalau saya kan memang tujuannya Kores untuk memasyurkan, meninggikan, memuliakan nama Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach. Itu yang diperintahkan di Yesaya 12 dan juga 1 Tawarik 16. Kalau kamu kan tujuannya untuk bubukin Tritung. Iya, kalau gue pure dari dulu gitu. Hadir di media sosial memang dari awal motivasi saya itu adalah untuk memasyurkan, meninggikan, memuliakan nama Tuhan Yesus HaMashiach. Nah kalau gitu jalur kita nggak ketemu Mik, tapi jalur kita beriringan ya, lu gua gitu. Tapi kalau misalnya tritung yang belok sini, gua tebas bak habis lu anjing, gitu. Karena gini, lu bisa begini. Ini dari gue ya, perspektif gue. Kontras sama cerita lu, datang ilmunya dari mana? Lu bisa begini, Edis bisa begitu. Itu karena sering dialog sama Muslim. Sehingga kalau nggak mualaf, kalau nggak dapat hidayah, setidaknya kalian kembali ke akar kalian dalam beragama gitu, bre. Contoh lu inilah. Mantap. Kalau nggak mau. Iya, kalau nggak mualaf ya kayak lu jadinya gitu. Coba sekarang lu. Kita harus kembali ke pola Ibrani. Betul. Coba sekarang lu. Gue sering dengar lu argumen Yunani. Dari siapa lu ngomong itu? Dari Yunani? Ilmunya dari siapa, Bre? Iya, jadi Kristen di Indonesia itu mereka itu mengikuti pola Arab dan pola Yunani. Jadi kearaban dan ke Yunanian. Karena mereka menuduh saya ke Yahudi-Yahudian. Sedangkan mereka ke Arab-Araban dan ke Yunani-Yunanian. Mantap sih. Dari siapa lo dapat argumen itu, dari siapa? Yang mana? Yang ke Arab-Araban sama ke Yunani-Yunanian, terutama yang ke Yunani-Yunanian. Loh, lu dialognya ya, sama siapa? Ya dari pengetahuan saya lah, karena mereka nuduh saya ke Yahudi-Yahudian. Nah, sementara mereka ke Arab-Araban dan ke Yunanian. Karena apa? Mereka menyembah Tuhan kalian, toh. Ya kan? Dan juga masih menyebut nama buatan Yunani atau Romawi. Nah, itu. Ini lama banget lah gue mau ngeklaim itu dari gua. Itu Yunani-Yunanian gua yang bawa kedua lintas iman gitu. Nyebar ke kalian, lu pakai. Dari kamu nggak pernah saya dengar. Itulah. Ya mungkin lu dari orang lain, karena gue biasanya kayak gini. Nggak mungkin ya. Kalau misalnya itu ada di Israel, nama-namanya Asus. Nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin kan? Gitu. Coba sekarang cek lah ini kitab Tanakh Yahudi. Ada nama Nabi Yesayasus. Nggak ada. Nggak ada kan? Iya.
Jadi Atau nggak Yesus Maleakus. Kristus itu memang nama Oh lah, ke buatan situ dia. Romawi Oke. Yunani. Oh gitu. Oh alah, gue baru tahu itu. Lu udah Gitu aja tahu dulu lah. sebenarnya. Oh iya iya Nggak, iya. iya. aku ada Makanya penasaran kemarin bentar. Makanya kadang aku naik juga ke room Tritunggal. Kan Tritunggal mohon maaf ya nggak berani lagi naikin saya kayak si Agatha nggak berani naikin. Masa iya? Lah, Masa iya lu apa ke kandang-kandangnya Tritunggal? bah, emang lu nggak lihat? Gua kira lu diam di kandang mulu kayak kelomang. Serius lu? Ya ampun. Tunjuk satu. Lu kemana? Lu kemana yang dinaikin? Ke roomnya Kemana? Sopiatul, ke Oh, roomnya iya? Erben, ke Oh. roomnya RK. Kemarin saya naik ke room si Agatha, saya nggak dinaikin. Saya bilang, Agatha, saya mau naik bertanya. Kamu kan bilang saya bidat, ajarin dong saya supaya saya nggak bidat lagi kan gitu. Nggak berani dia naikin saya. Mantap mantap. Datang ke sini, kamu pansus ya sama aku ya. Itu kalau ngomong gini-gini dia. Kamu pantas ya gini-gini. Si Yuli sama si Kiamat. Saya naik sama mereka. Yang saya tanya apa, jawabnya muter-muter. Makanya si RK nurunin saya karena sebenarnya dia menutupi rasa kemaluannya, udah terbongkar dia pendusta. Bagian ini itu host moderator Goldia naikin. Ada mau nanya juga. Apa si RK ketipu apa? Kan si RK saya Ketipu tanya, nipu apa? gini, ya kan? Dia bilang saya bidat, sesat lah segala macam. Ya udah ajarin saya supaya saya nggak tersesat. Oke, Allah itu di dalam terjemahan LAI generic name atau proper name? Generic name lah, mana ada orang Kristen bilang gitu. Saya minta buka data Habakuk 3:19. Nah, di Habakuk 3:19 kan di situ terjemahan LAI Allah Tuhanku. Nah, ini Allah itu diterjemahkan dari nama siapa? Buka dulu bahasa Ibraninya katanya. Ya, kita buka bahasa Ibraninya. Di sini bahasa Ibraninya Yahweh Adonai. Yahweh itu proper name atau generic name? Proper name katanya. Nah, ketika proper name Yahweh diganti menjadi Allah, artinya Allah itu proper name dong. Mana dong? Dan selamat datang di kebenaran. Mantap di kanan. Keren. Anjing keren. Saya Karena- diturunin, Bagus. saya diturunin langsung dibilang memang bidat kau Mika, apa nyesat kau. Cuman itu kata-kata yang keluar dari mulutnya, yang keluar dari siapa? Erben, siapa? Si RK, si apa lagi? Pokoknya yang keluar dari mulut mereka sumpah serapah karena tidak bisa jawab. Kalau si Maklina, tahu nggak si Maklina? Saya Ya, masuk ya juga kan tadi ke lu Maklina. cerita yang ngontrol apa? Bukan. Nggak, saya naik ke roomnya kemarin. Kan dia yang menarasikan pertama sekali saya bidat toh. Oke. Nah, saya naiklah ke roomnya. Mak, dulu kan yang menarasikan pertama sekali saya bidat penyesat itu kan emak. Ajarinlah saya mak agar saya nggak tersesat, saya bilang. Oke mak, saya mau bertanya, di mana tertulis dari Kejadian sampai Wahyu bahwa Bapak mengajarkan untuk menyembah dan percaya kepada Allah Tritunggal? Saya tanya gitu kan. Muter-muter dulu dia, muter-muter ke sana sini kan. Terus dia kutiplah Titus 3:10. Titus 3:10. 1 kali 2 kali bidat yang sudah kau nasihati, jauhilah dia, katanya gitu kan. Nggak nyambung dong. Dulu, ya kan? Mak tadi ambil Titus 3:10 ya, seorang bidat yang gini. Justru mak dari ayat 4 sampai 10 menjelaskan Yeshua HaMashiach adalah Elohim itu sendiri. Jadi yang percaya Yesus HaMashiach adalah Elohim itu sendiri, bukan bidat. Justru memang itu yang diajarkan. Kenapa kamu bilang saya bidat? Saya bilang gitu. Oke, jadi di mana mak mengajarkan Allah Tritunggal? Nah, dibukalah Kejadian 3 ayat 26. Di sini berfirman, Allah berfirman, baiklah kita ini Allah Tritunggal, katanya gitu. Tunjukkan bahasa Ibraninya mak, ada nggak tertulis di situ kata Allah, apalagi Tritunggal? Saya bilang gitu kan. Kamu nih ya, kenapa harus kayak Ibrani? Kita ini sudah ini ada Alkitab LAI. Ini katanya gitu kan. Oh ya sudah. Ya. Oke mak, Allah dalam terjemahan LAI itu Oh masih belum dikik lo ya, masih belum dikik. Masih oke. Apakah Allah di terjemahan LAI itu proper name atau generic name? Hei, mana ada, semua orang Kristen itu adalah gelar, itu bukan nama diri, katanya. Oke mak, silakan buka Habakuk 3:19.
Oke, baca di situ, apa bacanya? Ya saya baca, baca semua katanya. Oke, saya baca Allah Tuhanku itu kekuatanku bla bla ya kan. Oke, Mak. Nama Allah di situ diterjemahkan dari nama siapa dalam bahasa Ibraninya? Terdiam dia. Yahweh. Karena netizen bilang kamu harus di-kick, jadi saya kick kamu katanya. Oh gitu jawabannya ya. Ya, beneran ini musuhnya Batman satu ini emang nih. Bagus Mik, mantap. Mikana mau tanya. Aduh. Makanya mungkin nih bentar dulu, mungkin si Agatha ini sudah melihat diskusi saya naik ke room Tritunggal, mereka nggak bisa jawab. Nah, si Agatha nggak berani naikin. Hanya Kak Sophie yang terdiam, nggak ada ngomong apa-apa. Tapi dia naikin lo. Iya. Oh, dia Yang bukan paling lama, dia- yang paling lama itu saya di roomnya Kak Sofiatul. Di situ Sofiatul dan semua kawan-kawan yang Tritunggal itu, ya. Setelah saya tanya, di mana sih Bapak mengajarkan Allah Tritunggal, apalagi menyembah Allah sesembahan bangsa Arab, ilah bangsa Arab, saya bilang. Apalagi disebut lagi Tritunggal, Tuhan kalian 3, saya bilang itu di mana? Saya minta data segala macam. Mereka yang lainnya itu ada yang maki-maki, ada yang ini. Kak Sofiatul memang nggak maki-maki saya karena dia teman saya gitu. Jadi hanya Kak Sofiatul yang tidak berbicara kasar sama Karena saya. Mikana dulu yang punya lainnya itu semua Sofiatul. sumpah serapah. Oh iya. Itu Sofiatul namanya Leni Ekowati, Mik. Panggil Iya, Leni kalau- aja. Teman-teman Kalau dulu itu Mikana muridnya Sofiatul. Bener nggak Mikana? Gue lupa bagian itu. Enggak juga lah, kita kan teman lah, satu room dulu, sering satu room. Kalau Kak Sofiatul baik kok orangnya. Aku mau tanya Mikana. Berarti menurutmu saran kepada orang Kristen jangan gunain LAI? Iya, betul. Nah, gunainnya yang ILT4. Iya, ILT4 nih. Nah, masalahnya ILT4 itu produk LAI, Mikana. Enggak, maksud aku baca terima LAI. Enggak, iya Yayasan Lentera Bangsa ini. Di sini terjemahan LAI Yayasan loh. Lentera Bangsa. ILT bukan LAI, Gul. ILT bukan. Yayasan Lentera Bangsa, Yayasan Lentera Bangsa, bukan bukan dari LAI. LAI. Bukan gimana sih? juga. Ih, Ini loh, si Goldian ini. ILT edisi 4 adalah terjemahan Alkitab dari beda-beda. Yayasan Lentera Bangsa. Loh, itu Soalnya gini, ada empat yang dibahas sama Rita Wahyu, yang itu udah diprediksi bukan tidak berdoktrin Tritunggal. Salah satunya ILT itu. Rita Iya, Wahyu udah karena- bahas ini di 2000 berapa, lupa gua. Betul. Jadi kalau diterjemahkan dengan jujur sama LAI, tidak diganti ya Yahweh jadi Allah, terus jadi Tuhan. 2022 ya. Itu tidak baru ada. Ya. Hah? Yayasan Lentera Bangsa baru ya 2022 nerjemahin ILT4. Iya. Dan bersyukur banget ada terjemahan ini, paling tidak sudah nama Tuhan yang benar lah gitu. Masih ada juga, menurut saya masih ada kekurangannya, apa itu? Semua harus dikembali ke pola Ibrani gitu. Kayak Musa ya, Moses, Yunus, Moses. Jonah namanya gitu. Iya. Iya aja kalau nama itu ini masukan aja ya, kalau misalnya ada orang ILT atau orang terjemahan Nama nggak masalah. ngeliat, jangan kalau nama jangan ditranslate tapi ditransliterasi gitu loh. Nah. Diambil vokalnya aja tapi pengucapannya sama dengan bahasa aslinya, mending kayak gitu. Iya, Tadi nama Musa- pribadi itu, nama diri itu harusnya tidak boleh ditransliterasi. Ya kalau namanya Tidak boleh Mose, ya ditranslate, Mose. ditransliterasi. Iya. Iya. Ditranslate nggak boleh. Bentar aku Iya, mau tanya. diterjemahkan nggak boleh. Gini, Mikana kapan sadar ketika Yesus adalah Bapa itu 2000 berapa? Soalnya dulu pas awal-awal TikTok aku inget banget, gue debat sama lu masih Tritunggal. Iya. Iya. Nah itu Lu kapan? nggak dengar tadi? Itu Iya, tahun dengar. Itu 2023 2000 berapa? bulan 4 atau bulan 5. Di Itu situlah. lu semester berapa berarti? Akhir ya? Di situ cuti, dan bulan 6-nya atau bulan 7-nya di situ pengajuan proposal untuk pengajuan skripsi. Sekarang Iya. gereja lu mana? Di Jakarta atau Semarang sih? Kenapa lu mau ke gereja, ke tempat kita? Lu bareng ini ya Pak Yakub Sulistio ya? Iya, betul. Loh, enggak, Itu di mana sih, Jakarta atau di mana? Di daerah dekat Jakarta lah. Oh, Jakarta. Oh enggak, kalau Pak Yakub itu ini CS sama kita karena punya visi yang sama. Iya.
menghilangkan nama Allah. Sorry. Iya. Menghilangkan. Iya. Iya, dia kan punya itu. Dia punya misi apa? Cuma waktu itu Allah gagal tidak dia itu. bikin sebagai proper name. Tapi kalau gini ya, mohon maaf ya kalau saudaraku muslim, poin saya bukan mengembalikan nama Allah kepada Islam. Tapi Terus apa poinnya? poin saya adalah bahwa umat Kristen itu mengikuti perintah Bapa di surga, yaitu tidak boleh menyebut nama ilah-ilah lain. Keluaran 23:13. Karena kalau kamu masih menyebut nama ilah-ilah lain dan sujud menyembahnya, Ulangan 8:19, bahwa kamu pasti binasa. Jadi kita itu ikuti perintah Bapa di surga gitu. Jangan ngikuti Kristen Arab lah ya, atau apa mayoritas lah gitu. Enggak. Jangan ikuti perintah Kristen Bapa Arab. itu yang tertulis dalam kitab suci itu poin saya. Iya, benar. Itu dong, Ya itu sama, ujung-ujungnya ya sama itu. Ujung-ujungnya sama kan? Karena motivasi saya dari awal hadir di media sosial kan untuk memberitakan Injil, yaitu memasyurkan, memuliakan nama Tuhan Yesus Mesias. Jadi poin saya, mohon maaf ya, poin saya tidak kembalikan Allah kepada Islam, tidak. Tapi ujung-ujungnya sama jadinya. Itu akan dihilangkan dari apa namanya? Dari Iya, kitab yang tapi- Kristen Ya punya. kan tetap Karena Allah gini. balik ke Islam. Iya, mau kalian, mau itu nama Tuhan kalian silahkan. Tetapi gini, kasihan banget gitu saudara-saudaraku yang belum sadar, karena aku pernah di posisi kalian itu Oh mempertahankan enggak. nama Sebelum sesembahan ke situ penduduk bentar di aku Mekah. potong Mikana. Kenapa kamu transliterasi Yahweh? Kenapa nggak dibalikin ke tetragrammaton itu? Tetragrammaton. Tetragrammaton itu kan Gra. bisa dibunyikan bahwa memang Bapa Yod-Heh-Vav itu bacanya Yahweh. Loh, kalau kita panggil Yod-Heh-Vav itu mengeja namanya. Kan mengeja namamu aja aku nggak sopan loh, apalagi mengeja nama Bapa. Tapi gini, Mik, ini gua kasih tahu ya, Ibrani ya. Misalnya contoh kita ambil di Amos 3 nomor 7 gitu. Itu jadinya Yehvih dia. Nggak cuma Yahweh. Bukan Yahweh ya, Amos. bukan pakai W, Yahweh. Amos 3 nomor 7. Iya, Yahweh itu baru abad 15 loh. Ya, kalau nggak Yahweh, Yehvih. Bukan, karena gini, kamu tahu nggak? Ada awal nikutnya, halnya? God. Ada nikutnya, bisa dibaca. Tapi bukan Yahweh, Dan bukan Yahweh. tetragrammaton itu. Enggak, kalau lu lihat ke tanah Yahudi ada nikutnya, bisa dibaca. Ada vokalnya jadinya. Iya, makanya ada kata haleluya itu terdiri dari dua kata, halel dan yah. Artinya terpujilah Yahweh. Ya, coba lu buka Amos 3 nomor 7. Itu sama kayak Habakuk. Berapa tadi yang lu bilang? 3:19 ya? Iya. Iya, Ya, di di- situ kan kalau di Habakuk kan Allah Tuhanku. Kalau di sini Tuhan Allah malah. Di Amos 3 nomor 7. Nah, lu lihat Ibraninya, ada nikut di sana. Ini kalau nggak salah ya, dibacanya Yehvih. Ya Aseh. Adonai Yahweh. Yang ya di situ. Aseh. Bukan Yahweh, Yehvih. Oh Allah, iya dan ikutnya ini. Heeh. Heeh. Lihat nikutnya. Lu ambil inilah, ambil les Ibrani lah, Mik. Berapa Iya, dia? bukan. 6 juta paling. Masa lebih jago 3 bulan muslim? udah bisa baca. Ibraninya. Les ke itu. Saya belajar Akimoto. sendiri aja. Enggak, mending bisa. ini, mending ini. Kalau lu pengen supaya lebih paham lagi, mending lu ambil les aja 3 bulan, Bre. Lu hidup berapa sekarang? Umur berapa? 47. 3 bulan nggak akan ngurangin umur. Lu berapa? 47 kan sekarang? Enggak Berapa? lah. 50. Bukan, enak aja lu. Enggak, dia 50 nggak nyampe lah. 47, 46 ini. Enggak lah. Lu berapa sih umur? 36 dia. Enggak lah kalau 36. 36 nggak mungkin lah. 47, 46. Enggak, aku enggak ada 45 Ya. juga enggak ada. 45 juga. Ya, kalau gitu di bawah anggaplah 40 ya, walaupun gua nggak percaya. Lu belajar 3 bulan, seenggaknya lu bisa bacanya, gitu loh. 6 juta nih. Kalau itu lu tahu kan yang apa yang simbol-simbol di atas huruf di bawah hurufnya apa Ibrani itu kan? Nikut ya. Itu namanya nikut tuh. Lu bisa baca itu aja, bisa baca itu lu menang keras lawan Tritum. Kalau di Gitu. Amos 3 ayat 7 di situ Adonai Yahweh ya, Yod-Heh-Vav. Jadi di Adonai situ Yehvi, tertulis Yehvi. Ya ada nikutnya itu Mik. Coba lu lihat deh.
Ada nikutnya. Iya, itu kan nikut itu siapa yang bikin? Kan di naskah Loh. mati kan nggak ada nikutnya. Lo justru nikut itu membantu kita untuk membaca. Membantu kita untuk membaca di situ. Nanti lu ketemu tuh misalnya kalau misalnya ada kata adon kepada Tuhan, itu Adonai. Kalau Nah, ada di sini adon Adonai Yahweh, Yod He Wawe di sini. oh dia nggak pakai nikutnya. Coba Iya, bawahnya nggak baca. ada nikutnya di situ. Bawahnya baca bisa nggak? Tuh Iya, yang itu nanti tuh, aku yang baca depannya. pelan-pelan, harus pelan-pelan. Ah, coba. Udah harus pelan-pelan. Belum bisa Bang. Udah ada suara mouse. Kamera dimatiin. Ini les mic. Kalau 3 bulan doang, Bre, 3 bulan. Bisa, ya. Ya gua kalau misalnya lapat-lapat Masia, lapat-lapat Mesia gitu kan, ya bisa-bisa aja kayak gitu. Tapi untuk membaca secara keseluruhan gua nggak bisa. Karena Yonat itu yang bisa. Dan karena Yonat itu setahun dia, makanya dia bisa sampai ngomong. Kalau lu cuma 3 bulan, lu bisa bacanya. Simple itu. Nanti lu tahu ada Yahveh, ada Yehvi, nanti ada 2 nanti pelafalannya. Iya, tapi yang jelas di sini LAI mengubah ya. Amos 3 ayat 7 di situ diubah nama Bapak Yahweh jadi Allah. Yoi. Lo kalau mau yang kayak gitu-gitu banyak gua, itu argumen gua zaman dulu, nggak kepake Saya sekarang. sudah tahu ada 290 kali LAI mengubah nama Bapak Yahweh menjadi sesembahan penduduk negeri Mekah. Tapi itulah. kalau nggak salah gini, Bang Kores, Mikana dan yang lain, kata Allah yang diterjemahkan dari kata Jehovah atau Yahweh itu hurufnya besar semua. Coba Nggak melulu. besar semua. Coba cek lagi. Iya, kalau yang huruf besar semua, A, L, L, A hanya huruf besar semua, itu pasti diterjemahkan dari nama Bapak Yahweh. Tapi kalau hurufnya kecil, A hanya A-nya huruf besar, A, Elohim. L, L, A, H, itu dari Elohim. Iya gitu kan, maksud gue ya ngapain gitu, lu nggak ada ilmunya. TB1 parah banget TB1, tapi TB2 udah mulai agak bener ya, dia pakai ilah-ilah gitu. Cuma kan dampaknya apa? Sekarang 3 generasi Kristen kalau misalnya manggil Tuhan, dia manggilnya Allah. Jadi kalau misalnya ada Tuhan-Tuhan lain, Allah-Allah lain, itu kan kalau Muslim yang paham mendengarkan, weh menghujat nih. Walaupun sebenarnya itu karena doktrin kayak gitu. Itu yang mau kita rubah. Seenggaknya di generasi keempat ini dengan TB2 mereka mulai toleransi di sana gitu. Tapi gini, uniknya gini, Mikana, Bang Kores, bentar dulu. Kristen awam itu pas zaman aku kuliah, bahkan teman-temanku nggak bisa bedain antara Allah dan Tuhan. Mereka bingung ini. Oh, Tuhan ya Allah, Allah ya Tuhan. Coba tanya Mikana. Bisa Mik, bedain Allah dan Tuhan dalam LAI? Gak bisa lah ngebedainnya, gimana mau bedainnya? Orang kadangkala nama Bapak Yahweh diterjemahkan jadi Tuhan, kadangkala Allah. Terus apa bedanya coba? Mikana aja nggak bisa loh. Tunggu bentar, gue mau ambil air dingin. Goldian banyak kali bohong. Sini siapa Kristen yang bisa bedain Tuhan sama Allah di LAI? Aku mau nanya Mami Kana nih. Dari Sekarang tadi mau aja- nanya. Sekarang aja saya sadar ternyata Allah di dalam terjemahan LAI itu sama dengan lafaz Allah yang ada saya lihat di atas kubah masjid. Ketika saya sampaikan itu Di kepada kubah masjid Arab nih tulisannya. apa? Iya di itu di Tulisannya kubah masjid Arab orang nih, Islam. nggak bahasa Indonesia. Bukan lafaz Allah yang ada dalam masjid, di atas masjid kalian itu. Iya, lafadznya tapi bahasanya Arab. Nggak bahasa Iya, Indonesia. Alif, iya, lam, itu lam, kan ha bacaan- itu. itu kan terdiri dari huruf alif lam lam alif ha toh. Alif Betul lam nggak? lam ha, nggak ada A-nya. Alif lam lam ha. Nggak ada A-nya. Nah, itu kan bacanya ada apa? A-nya. Itu bacanya Allah kan? Allah. Ya udah kan sama terjemahan LAI toh. LAI bilangnya Allah. Iya, tapi tulisannya di LAI itu Ya. tulisannya Allah. Merujuk Latinnya iya. Jadi gini Mikana, dari tadi aku mau nanya. Jadi ketika kamu berubah paham ini dari meninggalkan Tritunggal ini, mendapatkan pengajaran sendiri atau memang ada yang mengajarkan? Iya, tentunya dari kitab suci yang saya baca ya.
saya selidiki terjemahan ini, terjemahan bahasa Ibrani-nya, dan tentu saja itu semua karena penyingkapan dari Bapak Yahweh Yesus Hamasiah. Nah, sebelum kamu Karena mempelajari, memang gini, karena aku selalu berdoa ya. Aduh, Aku doanya begini. alhamdulillah rezeki Tante tukang Mika. bubukin terhitung. Es apa Ya. bang? Enak kali. Sebentar dulu. Kulkas ada es. Karena aku selalu berdoa gini, Tuhan, ajarin saya, bimbing saya, tuntun saya untuk mengenal Engkau dengan benar. Berikan Oke. saya penyingkapan, hikmat, karunia untuk mengerti firman-Mu yang tertulis dalam kitab suci. Nah, itu selalu doaku. Oke, nah setelah kamu memahami sesuai kitab sucimu, apakah sebelum kamu memahami ini ada orang lain yang memahami sepaham dengan kamu? Enggak, kemiut. Dari pemberitaan mereka juga. Oh, oke, itu aja penasarannya di situ. Iya. Lanjut, Bang Kores. Oh, Ya, inilah apa namanya ya, nikmatnya jadi muslim ya. Kita minta apa, Allah pasti lebihkan. Gua tadi mau bikin air dingin, ambil air dingin ya. Ternyata di kulkas gua ada es teh manis. Alhamdulillah. Enak. Gitu. Seneng banget gua loh. Mau air dingin di kulkas loh, kok malah es teh manis dingin. Waduh, juara. Lah emang Lanjut, udah lanjut. ditaruh kan di situ tadinya es teh Gua dingin gimana? nggak sih? tahu, gua nggak tahu. Tiba-tiba ada ini. Ya bini lo bang. Oh iya benar. Aku kira Bang Kores ngomong kayak gini tadi, es teh Mikana manis. Waduh. Ini karena udah ada suaminya loh, jangan dibicarain. Iya. Anak Mikana itu ya Ikhwan ya, 7. Oh mantep banget dia. Baru nikah. Dulu pas awal-awal berapologetika belum. Enggak, Udah gede anaknya, udah Udah gede. sebelum- Enggak, Iya. nggak usah kalian tanya pribadi-pribadi lah. Dari sebelum TikTok udah nikah doi. Oh iya. Tapi berlagak jomblo dulu, penontonnya kan Mana berlagak. ada saya Ini berlagak nih jomblo? Mikana, yang gue tanyain gini. Saat lo belum mendeklarasikan diri lo sebagai Wanes, kan dulu mainnya masih Emang sama-sama. sejak kapan saya pernah mengatakan diri saya oneness? Oke, janganlah Wanes mendeklarasikan bahwa Yesua itu adalah sang bapak itu sendiri. Penonton lo kan rame Mikana. Mendeklarasikan, berarti kan kayaknya aku yang membuat Yesus Hamasiah jadi Bapa. Nggak boleh kayak gitu. Saya membacakan yang orang Kristen tertulis. belum tahu doktrin teologi lo. Orang Kristen kiranya oh sama aja nih, kayak gua Tritunggal gitu. Penonton lo rame Mikana. Tapi makin kesini setelah terang-terangan bahkan lo memerangi Tritung, penonton lo sedikit. Nah dampak untuk lo gimana Mikana? Kira-kira merasa rugi nggak? Oke, jadi gini, justru saya bersyukur banget gitu ya. Bersyukur banget. Karena tujuan saya kan tadinya bukan untuk cari popularitas, cari ketenaran. Lah kalau tujuan saya cari ketenaran atau popularitas, ya saya di Tritunggal aja. Kan banyak orang kayak gitu. Karena dilihat, oh nanti kalau saya begini-begini, akhirnya dia tetap di Tritunggal, tetap begini. Karena apa? Takut kehilangan ini, takut kehilangan followers. Kalau saya enggak. Karena tujuan saya bukan itu. Tujuan saya memang untuk dari dulu motivasi saya dari Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.